diajak bersama dengan kelompok ini untuk berbagi pengalaman iman terutama. Selamat malam semuanya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di pertemuan Zoom ini. Saya pada sore hari ini, pada malam hari ini, memberikan judul itu untuk renungan kita membawa sesama kepada Yesus. Tema ini muncul ketika beberapa teman saya yang saya kenal, itu teman pastor yang tinggal di Ukraina, itu sekarang sedang perang ya. Mereka tidak hanya sibuk khawatir tentang nasibnya, tetapi membantu banyak orang, entah itu untuk mengungsi ataupun memberi makanan dan sebagainya. Nah ini lalu tema peristiwa itu yang saya ketahui dari teman saya itu, kemudian ketika saya membaca Injil, itu saya menemukan beberapa perikop di dalam Injil, di mana orang-orang itu membawa orang yang sakit, ya, orang sakit entah itu lumpuh atau buta kepada Yesus. Nah ini tema ini, latar belakangnya dari pengalaman itu. Dan baiklah saya sharingkan, saya tidak membuat PowerPoint, tapi saya menulis di PDF ini. Nah, tema ini ketika saya dengar pengalaman dari teman saya tadi, saya membaca dan merenungkan beberapa dalam Injil, saya menemukan itu. Yang pertama itu dari Injil Markus, ya. Dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Baiklah saya baca. Ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Nah itu. Nah yang saya garis bawahi dari perikop Injil ini adalah orang membawa kepada Yesus itu seorang tuli dan yang gagap. Ya, itu. Cerita semacam ini kita temukan beberapa kali juga di dalam entah itu Injil Matius, Markus maupun Lukas, ya. Cerita yang hampir sama. Di sana juga dikatakan misalnya dalam Injil Markus bab 2 ayat 2 sampai 5 itu dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah ini ya, jadi ini di sini diceritakan bahwa Yesus sedang ada di dalam rumah, lalu Yesus mengajar banyak orang itu mendengarkan dia, lalu sekelompok orang membawa seorang lumpuh ya kepada Yesus. Itu. Juga di dalam Injil Markus bab 8 juga hal yang sama ya dikatakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Ya itu. Membawa kepada Yesus seorang buta. Juga kita temukan dalam Injil Markus bab 9 ya dikatakan di sana. Kata seorang dari banyak orang itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu,
karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Nah, ini dari cerita-cerita dalam Injil ini sebenarnya adalah cerita mukjizat. Yesus mengadakan mukjizat, membuat mukjizat. Tetapi mukjizat itu dapat terjadi karena apa? Karena ada orang yang membawa kepadanya orang yang sakit. Dan mukjizat itu terjadi ketika Yesus menanggapi orang-orang yang membawa itu. Nah itu. Ah, kalau kita melihat dari Injil tadi yang saya sebutkan, itu siapa ya? Atau bagaimana orang itu membawa orang-orang yang sakit, ya? Orang yang membawa itu dikatakan membawa, entah itu orang yang buta atau lumpuh. Artinya apa? Di sini orang tersebut yang membawa tersebut itu mempunyai tindakan nyata untuk membawa, ya, untuk mendekatkan orang yang sakit kepada Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang membawa itu, ya, menariknya di sini, ya, mereka itu tidak hanya membawa tetapi memohon kepada Yesus. Nah itu, memohon kepada Yesus. Di situ dikatakan dalam Injil Markus bab 7, lalu juga bab 8, mereka memohon kepada Yesus. Nah itu, bahkan mereka berteriak, tolonglah, ya, memintakan tolong. Yang memohon kepada Yesus bukan orang yang sakit, tetapi orang yang membawa ini, ya itu. Lalu yang kedua, orang yang membawa ini dikatakan mempunyai iman. Nah itu, mempunyai iman dan kepercayaan seperti yang dikatakan dalam Markus bab 9. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah ini, ya. Nah itu dalam kisah itu. Jadi orang yang membawa itu membawa secara fisik sungguh bertindak nyata, ya, membawa orang sakit kepada Yesus, lalu ia memohon seperti berdoa, dan ia mempunyai iman dan kepercayaan. Dan iman dan kepercayaan inilah yang mendasari tindakan dan doanya. Nah itu. Nah, kemudian siapa yang dibawa? Ya, siapa yang dibawa? Tadi di dalam beberapa dalam Injil dikatakan orang yang tuli dan yang gagah, orang lumpuh, orang buta, seorang anak yang kerasukan roh membisukan. Ya, kalau kita lihat mereka ini, orang yang tuli, lumpuh, buta ini adalah orang-orang yang kurang secara fisik. Ya, kalau dibahasakan orang difabel, ya, seorang yang termasuk dalam penyandang cacat fisik, ya, entah cacat fisik atau cacat mental seperti itu. Pokoknya orang yang kekurangan. Nah, kita yang membaca Injil ini tidak hanya memaksudkan bahwa orang yang dibawa itu tidak hanya tuli lumpuh secara fisik, tetapi juga kemungkinan kalau kita pahami pada saat sekarang ini, banyak saudara-saudari kita juga secara rohani itu lumpuh, tuli, ya, entah itu secara fisik, entah fisiknya secara psikologis dan sebagainya, mereka mengalami lumpuh, tuli dan sebagainya. Banyak orang di sekitar kita seperti itu. Dan ini pesan ini, permenungan Injil ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang mau membawa mereka semua kepada Yesus, ya. Kepada siapa orang-orang ini membawa mereka itu? Hanya kepada Yesus. Lalu ketika orang-orang itu membawa kepada Yesus, ya, mereka yang lumpuh, mereka yang buta tadi, ya, apa yang mereka mohonkan dan mintakan. Nah, ini menariknya dari Injil ini, mereka itu tidak minta bahwa Yesus itu menyembuhkan, ya. Nah, yang pertama misalnya, ketika seorang membawa seorang tuli itu dan memohon kepadanya, itu permohonan mereka itu apa? Supaya ia meletakkan tangan, ya, meletakkan tangan. Apa artinya meletakkan tangan itu, ya? Itu meletakkan tangan itu seumpama memberkati, ya, memberkati. Dan hanya diberkati oleh Yesus, ya.
Mereka tidak meminta bahwa yang tuli itu disembuhkan, tidak, tetapi hanya pokoknya diletakkan tangan saja. Yesus memberkati. Ya, kalau kita membaca kitab Kejadian bab 1 di sana ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ya, dikatakan di sana setelah tumbuh-tumbuhan, tanaman itu diciptakan, dikatakan Tuhan memberkati mereka ya, memberkati yang Dia ciptakan itu supaya apa? Supaya berkembang biak, bertumbuh lalu berbuah. Ya, ini meletakkan tangan yang dimaksud di sini oleh orang yang membawa orang yang tuli itu supaya apa ya? Supaya menganggap bahwa Yesus itu seperti Tuhan yang dulu itu memberkati seluruh ciptaannya sehingga ciptaannya itu berkembang, bertumbuh ya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di sini ya, ini meminta Yesus untuk meletakkan tangan. Nah, lalu yang selanjutnya ya dikatakan di sana kalau di dalam Markus bab 2 ayat 2 sampai 5 ini mereka tidak dikatakan bahwa mereka yang membawa itu mereka itu meminta sesuatu kepada Yesus, tidak. Pokoknya mereka hanya membawa begitu saja. Tetapi Yesus melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan ungkapan iman kepadanya, bahwa mereka beriman hanya Yesuslah yang mampu menyelesaikan masalah orang ini yang sedang sakit ini. Ya, inilah iman. Dikatakan di situ Yesus melihat iman mereka. Di sini menariknya bahwa Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh, yang dilihat itu bukannya imannya yang si lumpuh, tidak. Tetapi yang dilihat adalah imannya yang membawa si lumpuh itu. Ya ini. Nah, imannya yang membawa si lumpuh inilah yang menjadi kriteria bagi Yesus untuk menindaklanjuti apa yang akan dia lakukan kepada orang lumpuh yang dibawa oleh mereka. Nah, itu ya. Jadi ini mereka yang membawa itu mempunyai iman yang dalam. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya membawa begitu saja ya. Tetapi Yesus menangkap bahwa mereka itu mempunyai iman. Dan ketika Yesus melihat bahwa mereka mempunyai iman, Yesus tahu apa yang dia lakukan untuk orang yang mereka bawa. Nah, selanjutnya ya, di sini dikatakan orang yang membawa seorang buta itu mereka memohon apa yang dimohonkan oleh mereka ini ya. Kalau tadi tidak dikatakan apa, nah sekarang yang mereka mohonkan adalah supaya Yesus menjamah ya, menjamah, memegang ya, menjamah, memegang ya, dan jamahan Yesus itu mereka percayai sebagai jamahan pegangan yang menyembuhkan. Nah, ini jamahan Allah, sentuhan Allah. Ya, kalau di dalam kita membaca di dalam Perjanjian Lama, gitu ya, dalam misalnya kitab Yeremia misalnya ya, Yeremia itu ketika diutus oleh Tuhan itu dikatakan Yeremia itu tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Tuhan menjamah lidahnya ya, sehingga Yeremia bisa berkata apapun ya, mengatakan apapun. Nah, ini jamahan Tuhan membuat hal yang pasif di dalam hidup kita, membuat hal yang mati di dalam hidup kita itu menjadi hidup ya, menjadi berfungsi, menjadi aktif kembali. Nah, ini ya. Dan ini yang dijamah ini adalah orang buta. Dan ketika orang buta itu dijamah ya, orang buta itu kan matanya tidak berfungsi, ya. Apa yang dia jamah itu mengakibatkan organ tubuhnya berfungsi. Nah ini, dan ini ya dikatakan lalu Yesus meludahi mata orang itu dan seterusnya. Nah ini, di sini tidak dikatakan bahwa orang yang membawa orang buta itu mereka itu mempunyai iman, tidak ya, tidak seperti yang sebelumnya.
hanya dikatakan mereka memohon kepada Yesus supaya ia menjamah dia. Menjamah dianya itu siapa? Dia yang buta, bukan dia yang membawa orang buta itu. Lalu kita lihat juga dalam Injil Markus, ya. Injil Markus itu orang ayah dan anaknya. Anaknya ini sakit kerasukan roh, ya. Lalu mengatakan, anakku ini kubawa kepadamu karena kerasukan roh yang membisukan. Nah, di sini tidak dikatakan bahwa Bapak itu meminta kepada Yesus itu melakukan sesuatu. Hanya secara implisit mengatakan bahwa Bapak ini pernah meminta muridnya untuk mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Nah ini ya, jadi hanya menceritakan ya itu, tetapi tidak mampu. Nah, seperti seorang anak ya, seseorang anak yang meminta kepada kakaknya itu untuk memberesi kamarnya gitu ya, beresi kamarnya karena amburadul itu, terus kemudian lapor sama ibunya ya, saya sudah meminta kakak untuk membereskan kamar saya karena ada pecahan kaca dan sebagainya, tapi kakak juga tidak mampu, tidak mau, tidak bisa melakukannya. Itu mengatakan itu kepada ibunya ya. Nah, seperti itu kan sama saja meminta sebenarnya ya. Akhirnya ibunya tergerak untuk membereskan itu semua. Nah, ini sama juga seperti ini ya. Ini ya, seorang bapak ini mengatakan ini kepada Yesus, saya sudah meminta kepada muridmu tetapi tidak dapat. Nah, lalu Yesus itu tergerak hatinya untuk membantu itu. Dan disposisi ayah itu adalah apa? Aku percaya, tolonglah aku, oh yang percaya ini, mempunyai iman, mempunyai kepercayaan bahwa Yesuslah yang mampu menyembuhkan anaknya. Sekali lagi di sini, kisah penyembuhan itu bukan didorong oleh iman yang sakit, tetapi iman yang membawa. Dia yang membawa ini, ya, iman dia yang membawa inilah yang bagi Yesus juga menentukan bahwa ia ini mau menyembuhkan atau tidak. Dan ternyata iman yang membawa orang sakit itu kepadanya merupakan ukuran bagi Yesus untuk melihat apa yang ia ingin lakukan. Nah ini bagi saya ini renungan yang kita semua yang dipanggil menjadi orang beriman, kita itu diajak untuk setiap saat berdoa, ya, mendoa tradisi kita, mendoakan orang lain itu. Kalau saya hayati, saya lihat itu seperti tradisi yang diceritakan dalam kitab suci tadi, ya, bahwa orang membawa kepada Yesus. Ya, kita mempunyai iman, tetapi orang-orang yang kita doakan itu kita tidak usah berpikir bahwa mereka yang kita doakan itu mempunyai iman atau tidak. Di sini kita bisa melihat dari Injil tadi yang menjadi ukuran adalah iman kita. Imannya kita yang sedang berdoa. Jangan pertama-tama melihat ya siapa yang kita doakan itu ukurannya seberapa imannya, ya kan? Karena Yesus itu pertama-tama melihat orang yang berdoa memohon kepada-Nya. Nah ini uh, uh, sekali lagi di sini orang-orang yang membawa ya kepada Yesus itu digambarkan memiliki kualitas iman yang dalam, ya, sekaligus juga memiliki tekad untuk sungguh membantu dan di dalam tindakannya nyata membawa orang tersebut kepada Tuhan, kepada Yesus sendiri. Banyak sekali kita lihat misalnya dalam Injil Matius juga cerita-cerita yang senada ya. Cerita-cerita yang senada. Sekali lagi di sini saya katakan yang dilihat oleh Yesus adalah iman mereka yang membawa pesan, iman dari mereka yang membawa orang yang sakit ini. Dan ketika melihat iman mereka, Yesus bertindak. Nah ini
Jadi iman dan tindakan para pengusung, mereka yang membawa si sakit itu menunjukkan kepercayaan mereka pada Yesus, bahwa Yesus mampu melakukan ini. Dan di sini kita bisa belajar bahwa tindakan dan iman kita, iman komunitas orang yang percaya, itu mampu menggerakkan Yesus untuk menyelamatkan anggota-anggota gereja, anggota-anggotanya yang sedang sakit. Nah ini, kalau kita melihat sekarang juga kita tadi dalam kisah Injil tadi, orang-orang yang sakit itu dicontohkan itu dari mereka-mereka yang mereka yang menyandang difabilitas, ya, itu yang lumpuh, buta dan sebagainya. Itu juga merupakan gambaran bahwa keberadaan mereka, entah itu sungguh-sungguh difabel secara fisik maupun rohani atau psikologis, gitu ya, menyadarkan kita semua orang beriman bahwa tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi entah itu fisik, psikologis, rohani yang sempurna, yang baik. Nah, dan kisah-kisah dalam Injil tadi menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit mengapa mereka menjadi seperti itu, mengapa mereka sakit, menjadi buta dan sebagainya. Ketika orang buta, orang tuli itu dibawa kepada Yesus, Yesus tidak pernah mengungkit, tidak bertanya mengapa menjadi seperti ini, dosanya apa seperti ini. Tetapi yang dilihat oleh Yesus adalah iman yang orang yang membawa. Nah ini ya, dan karena melihat inilah Yesus menegaskan bahwa dalam diri mereka, dikatakan di dalam Injil Yohanes itu pernah dikatakan, di dalam diri orang yang sakit itulah pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Artinya apa? Itu karunia Allah, tangan Allah sungguh-sungguh menyentuh mereka. Dan ketika tangan Allah menyentuh mereka, dan di situ nama Allah dimuliakan. Lalu poin yang kedua, di sini saya menegaskan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan lalu menyembuhkan mereka. Orang-orang yang membawa si sakit ini menemani, mendampingi, ya, membawa mereka semua di dalam iman untuk mendekat kepada Yesus. Bahkan ketika mereka tidak mempunyai permohonan apapun tentang si sakit, hanya membawa begitu saja dengan menunjukkan iman, Yesus menanggapi apa yang mereka lakukan. Nah ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya inilah yang renungan pada malam hari ini yang saya berikan, ya. Saya senang membaca kitab suci dan merenungkan dan menafsirkan sedikit untuk hidup kita sehari-hari, ya. Dan saya senang itu, dan saya terinspirasi dari tema ini, ya. Orang-orang tokoh-tokoh di dalam kitab suci yang diceritakan sebagai orang yang membawa sisa kepada Yesus. Baik, semoga berharap, semoga kita semua juga yang ada di kelompok ini, yang sering berdoa, kita bisa menjadi orang-orang yang membawa orang lain kepada Yesus, terutama keluarga kita, dan kenalan juga orang-orang yang membutuhkan. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih, Pastor. Sungguh sangat menyentuh hati kami pada malam hari ini.